Halo Baraya Kabar Priangan. Kali ini hostnya agak berbeda ya. Kalau yang kemarin itu kakak Saiful Rahman. Sekarang bersama saya perkenalkan Ahmad Fauji sebagai host dari Kabar Priangan pada video kali ini. Kali ini kita sedang berada di kampus vokasi yang ada di kota Tasikmalaya, yaitu Politeknik LP3I. Mau tahu bagaimana keseruannya dan bagaimana fasilitas yang ada di kampus ini? Langsung saja ikuti perjalanan saya kali ini. Lanjut bosku. Di tempat yang pertama ya, kita akan menemukan parkiran yang cukup luas untuk para dosen dan untuk para mahasiswa juga. Ini parkiran motor dan mobil ya, Baraya Kabar Priangan. Lalu ini adalah gedung kampusnya. Gedung kampusnya ada di sini. Dan ini pintu masuknya ada dua ya. Pintu masuk utamanya ada dua, ada yang di depan front office dan ada yang di samping. Itu yang sering dilewati oleh para mahasiswa dan para dosen. Kita akan masuk dari depan terlebih dahulu. Bismillah. Oke, Kabar Priangan Baraya ya. Kali ini kita sudah ada di namanya front office kampus Politeknik LP3I ya, kampus Tasikmalaya. Front office ini biasanya digunakan untuk para tamu-tamu yang ada datang ke kampus kita. Lalu ini ya biasalah, ini ada ornamen-ornamennya. Lalu ini tempat nanti pegawainya gitu kan. Lalu ini ada untuk tamunya juga. Dan yang untuk daftar biasanya diarahkan ke sini dulu, baru nanti masuk ke dalam. Lanjut ke dalam ya. Nah, di lantai satu ini kita akan menemukan yang pertama. Ini ada apa namanya? Ruang konseling. Ini ruang konseling ya, nggak berbeda jauh dengan front office tadi. Lalu ada ruang kepala kampus. Kita nggak boleh terlalu berisik ya di sini, takutnya mengganggu yang sedang bekerja gitu dan mahasiswa yang sedang belajar. Ada ruang sekretaris. Lalu ke belakang sini ada ruang marketing juga di sebelah sini. Coba dilihat. Nah, ini ada ruang marketing atau panitia PMB ya. Panitia PMB, penerimaan mahasiswa baru. Kita maju lagi. Kita coba ke kanan dulu. Nah, di sini ada studio, cuman lagi nggak dipakai ya, lagi ditutup. Di sini tempat praktek mata kuliah yang berhubungan dengan multimedia, dengan fotografi ataupun videografi. Di sini tempatnya ya, para mahasiswa belajar praktek di sini langsung. Lalu ada ruang career center atau CNP, kita biasanya nyebutnya CNP ya. CNP itu nanti yang membantu kita mencari pekerjaan atau menempatkan kita ya. Oke, lanjut guys. Kabar Priangan Baraya. maaf. Kita maju lagi di sebelah sini. Nah, kita akan menemukan ini, kita menyebutnya meja berpikir. Meja berpikir. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau istirahat atau mungkin mau ngerjain tugas atau apapun, biasanya kita di sini gitu ngumpulnya karena enak gitu ya kan, adem, AC ada di mana-mana, kita di sini enak. Lalu di sana ada ruang BEM, itu khusus anggota BEM yang bisa masuk ke sana. Lalu ada ruang hima juga di sana. Kita nggak bisa masuk sekarang karena belum ada izin ke sana. Lalu, nah ini mungkin bisa menjadi salah satu keunggulan yang ada di kampus LP3I, itu terdapatnya lift dan tangga. Kalau misalnya ini nggak jalan, kalian naik tangga aja, gak apa-apa. Kita coba ke lantai 2 lewat lift ya.
Ini kebetulan di LP3I ini ada 4 lantai. Nanti kita akan telusuri tiap lantainya. Oke. Nah, kita sudah sampai di lantai 2 ya. Di lantai 2 kita akan langsung menemukan ruang HRD dan ruang keuangan. Ini langsung ya, bersatu. Di belakang ada ruang HRD, langsung bersatu. Kita akan menemukan tangga lagi, naik ke tangga selanjutnya. Lalu ini terdapat, kalau tidak salah ada 3 ruang kelas, tapi yang sering dipakai kita ada 2 ruang kelas ya, 2 ruang kelas. Lalu ini ada toiletnya juga, khusus laki-laki perempuan. Nanti kita spill lah dalamnya ya, kalau mau gitu juga. Ini salah satu contoh ruang kelasnya. Nah, kita nyalain dulu. Ini salah satu contoh ruang kelasnya ya. Nah, terdapat infokus. Lalu ada lagi, biasalah itu pasti ada lah di setiap kelas. Namanya apa ini namanya? Saya lupa. Oh iya, papan tulis. Saya lupa. Fasilitasnya setiap kelas ada AC ya, lalu ada CCTV juga. Kita di sini fasilitasnya alhamdulillah mumpuni. Kita lanjut ke tempat selanjutnya. Di lantai 2 ini kita akan bertemu dengan yang namanya perpustakaan, library. Cuman kita skip dulu untuk masuk ke dalam ya. Takutnya mengganggu juga kalau kita liputan, kan nggak boleh berisik ya di perpustakaan. Gimana sih? Kabar? Baraya. Oke, kita maju. Kita akan nemu auditorium atau aula. Di sini tempat biasanya kita kumpulan dengan para dosen ataupun kumpulan dengan organisasi ormawa gitu ya. Di sini tempatnya. Ini tempatnya, walaupun ini kehitung besar, guys. Kehitung besar, dan ini bisa mencakup semua mahasiswa yang ada di LP3I. Itu bendera-bendera ormawa dan yang lainnya gitu. Itu juga ada sound dan peralatan yang lainnya. Kita biasanya kalau ada yang di luar, kan kita ada penempatan ya. Kalau ada yang di luar, kita menggunakan Zoom gitu. Kita Zoom bisa. Jadi offline secara open bisa, Zoom bisa. Di sini tempatnya. Ini auditorium. Lanjut ke tempat selanjutnya. Nah, untuk di lantai 2 mungkin segitu ya. Dan fasilitas yang ada di sini itu, kita ada wifi-nya juga. Di setiap lantai ada wifi. Setiap lantai ada wifi. Itu salah satu routernya ya. Salah satu routernya. Lalu ini mau di review. Kita masuk, guys. Ya. Ini WC atau toiletnya ya. Kita bisa masuk ke sini karena kita laki-laki. Ini tempatnya. Lalu bisa dibilang untuk toilet kampus ini terbilang bersih dan rapih gitu ya. Alhamdulillah ya. Lupa guys. Gak apa-apa ya. Lupa. Kita lanjut ke lantai selanjutnya. Naik lift pagi dong, masa buka. Kita naik lift pagi. Sedang berjuang ya. Yang sabar. Aku merasa tidak capek naik lift. Oke. Kita sudah masuk ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini ada kantin, bukan kantin sih, kita nyebutnya rumah entrepreneur. Ya, rumah entrepreneur. Jadi, kalau misalnya ada mahasiswa, kan di sini kita prodi itu ada prodi manajemen pemasaran, manajemen keuangan perbankan, dan teknik otomotif untuk D2-nya gitu. D2-nya. Kan pemasaran pasti berkecimpung dengan entrepreneur. Kita menyediakan tempatnya untuk mereka berdagang. Di sini tetap ada toilet ya. Setiap lantai ada toiletnya dengan fasilitas yang sama.
Lalu di sini ada 3 lab komputer. Ini sebagai tempat praktek kita belajar yang namanya pengadministrasian atau apapun itu. Kita di sini semua. Lalu di sana ada, kita nggak bisa maju lebih dalam lagi di sini ya. Di sini ada akademik, tempat kita menanyakan sesuatu lah yang berhubungan dengan pendidikan yang ada di kampus ini. Kita ke sini. Di situ ada ruang dosen di samping. Coba kita maju. Di sini ada ruang dosen. Ini labcomnya. Cuman sedang ada kelas ya. Kita nggak bisa masuk. Lihat dari luar aja dulu. Seperti itulah kira-kira. Sedang ada kelas. Lanjut, kita ke lantai berapa lagi ini? Oh, di lantai 3 juga ada ruang IT ya, ruang IT. Nah, ruang IT ini itu yang mengurus lab-lab yang 3 ini. Oh, otomatis. Terima kasih. Ke atas. Mau ikut? Mau. Oke. Lagi syuting. Iya, menggeledah. Kita sedang menggeledah ketiga ya. Mau masuk frame tidak? Oh, enggak. Iya. Nah, masuk di lantai 3. Ini terdapat mahasiswa, salah satu mahasiswa di LP3I ya. Di sini ada musola. Ini biasanya kita gunakan untuk para ukti, para perempuan. Mereka biasanya sholatnya di sini. Tapi di masjid juga bisa sih. Cuman memang aream jauh, sebenarnya karena lagi aww. Namanya juga perempuan. Lanjut, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Ada 6 kelas ya. Ada 6 kelas. Semuanya fasilitasnya sama. Kebetulan di sini sedang ada pembelajaran ya. Kita nggak bisa masuk ke dalam kelasnya. Cuman ya kita bisa lihat dari luar. Oh, ada lagi. Ini ruangan 1 ini khusus untuk prodi manajemen keuangan dan perbankan. Cuman sama, masih ada kelas kayaknya di dalam. Tuh ada apa? Itu ruang keuangan. Ya, jadi mereka belajar bank. Di sini itu ada, guys, belajar bank. Kita naik klip lagi ya. Aku tidak capek naik klip terus. Oke, kita terus. Nah, sekarang kita akan coba. Kan tadi kita cuman selewat ya gitu, yang ada di lapangan. Kita akan telusuri yang di lapangan itu apa aja, lalu tempat di sekitaran kampus apa aja. Langsung ke lantai 1. Aku tidak capek naik lift. Oke, lanjut. Nah, di sini kita, ini pintu salah satu pintunya ya. Tadi kita kan jalan lewat sana. Kita keluar lewat sini sekarang. Oke. Nah, untuk yang di lapangan, tadi kan kita nggak ke belakangnya ya. Kita dari depan tuh, dari sana. Dari gerbang. Sekarang langsung masuk ke sana. Kita ke belakangnya belum. Nah, di belakangnya ini, selain ada parkiran lagi gitu. Di sini kita biasanya main poli di sini, guys. Di Baraya, main poli di sini. Lalu, itu ada namanya workshop otomotif ya, untuk prodi di otomotif D2. Lalu ini fasilitas ibadah untuk umat muslim yang ada di kampus LP3I Tasikmalaya. Itu masjid tentunya ya, kita ada masjid. Dan kebetulan di LP3I itu ada yang disebutnya program mentoring. Apa itu program mentoring? Jadi karena di salah satu visinya itu ingin membuat mahasiswa yang berakhlakul karimah juga, dan juga memiliki kemampuan di bidang agama ya. Jadi kita ada sistem mentoring dan kita sering mengadakannya di masjid. Nama masjidnya itu
Masjid Fastabiqul Khairat ya. Lanjut kita mungkin ke belakang dulu. Di belakang kita akan menemukan namanya kantin ya, kantin. No ya, untuk kampus di sini itu kita tidak memperbolehkan mahasiswanya merokok di wilayah kampus ya. Dan ini kantinnya ya. Kantinnya ada di sini. Ini kantin, salah satu kantinnya. Kita nggak akan masuk ke kantinnya ya, karena ya kurang pas lah kita ke sana. Ini kantinnya, salah satu kantinnya yang ada di bawah. Kita biasanya makan, istirahat, mau itu makanan berat kayak nasi atau apapun ada semua di sini. Kita sering ke sini. Dan ini tampak belakang kampus LP3I. Tampak belakangnya seperti ini. Satu bangunan namun penuh dengan fasilitas yang memadai. Mungkin kali ini kita akan coba berbicara dengan Presma dari kampus LP3I ya, Presma, Presiden Mahasiswa. Maka dari itu kita lanjut ke sesi wawancara dengan Presma. Let's go. Halo Baraya Kabar Priangan. Kali ini saya sudah bersama narasumber kita Presiden Mahasiswa Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya, Kakak Panja Al-Zikri Hidayat. Yes, Panja Al-Zikri Hidayat. Selamat siang Kak Panja. Bagaimana hari ini kabarnya? Siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Oke. Ini kita mau basa-basi dulu atau mau langsung aja ke pertanyaan? Bebas, mau basa-basi silahkan. Basa-basi silakan, Ya. langsung silakan. Oke. Mungkin yang pertama ya yang mau saya tanyakan, Anda sebagai presiden mahasiswa ya tadi? Iya. Presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa. Mungkin ada nggak satu hal yang memotivasi Anda gitu sehingga Anda itu mau mencalonkan diri gitu sebagai presiden mahasiswa di Politeknik LP3I? Oh, motivasi saya untuk mencalonkan. Nah, mungkin sedikit cerita ya untuk motivasi saya itu. Saya dulu ketika di MAN atau di bangku SMA itu, Ya. saya sebagai seorang kupu-kupu. Tidak ikut organisasi, tidak ikut organisasi eksternal ataupun internal. Kupu. Kuliah pulang. Kuliah pulang. benar. Oh, di mana kuliah? Jadi Belajar. belajar ya. Belajar, ya. Nah, jadi kan ketika saya di MAN itu, saya tidak mengikuti organisasi apapun. Dan juga saya belajar itu cuma masuk kelas, belajar, pulang, tidur, scroll sosial media. Terus kayak gitu. Nah ya, sampai mungkin ketika saya udah mulai mau lulus di sekolah itu, saya berpikir ketika saya mungkin keterima di perkuliahan, saya ingin merubah diri saya 180 derajat. Dari paling bawah saya ingin benar-benar di puncak. Muter. Jadi perputarannya itu memang benar dalam 1 tahun itu saya melakukan semuanya benar-benar sangat serius. Nah, dengan motivasi itu saya berpikir bisa nggak ya saya bisa di puncak dari keterpurukan saya sendiri. Nah, ketika saya masuk kampus dan mulai mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus, yaitu dari mulai PKKMB. Nah, dari PKKMB juga saya mulai termotivasi lagi oleh cutting-cutting yang mungkin jadi panitia dulu. Nah, di saat itu ketika saya mengikuti PKKMB, saya melihat cutting, wah bagus bisa melihat mereka seperti ini. Apakah saya bisa nanti setelah 1 tahun ke depan? Nah, setelah itu tuh saya berpikir sejenak mungkin, apakah saya bisa memasuki organisasi yang mungkin bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, di sini saya itu ingin benar-benar mengasah soft skill saya. Cara bersosialisasi, cara saya berbicara, komunikasi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu tuh adalah yang namanya pembinaan. Nah, saya masuk ke pembinaan. Nah, saya belajar tentang BEM dan saya mengikuti semua pembinaan yang ada. Jadi motivasi saya itu untuk memasuki sebuah organisasi yaitu di BEM ini, saya ingin merubah nasib dari terendah saya sampai mungkin terpuncak. Tetapi
untuk saat ini saya belum merasakan diri saya ada di puncak. Oke. Di puncak menurut diri saya seperti Oke. itu. Oke, kan ini Anda berarti kalau sebagai presiden mahasiswa otomatis pemimpin dari semua mahasiswa yang ada di Politeknik LP3I dong ya? Betul, Mungkin betul. seperti itu ya. Ya. Apakah ada mungkin kesulitan Anda sebagai seorang pemimpin? Mungkin dari segi hal mengatur anak buah mungkin bahasanya atau apalah itu. Atau apapun itu mungkin ada kesulitan. Kalau untuk kesulitan, saya sendiri melihat dari background saya yang dulunya tidak organisasi. Nah, ketika saya naik di sini, saya itu kesulitan dalam hal pengetahuan yang mungkin harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, itu salah satu kesulitan saya. Dan yang kedua mungkin dalam memanage anggota. Karena memanage anggota ini betul-betul sulit. Karena saya sendiri sebelum saya masuk BEM, saya pernah membaca buku Stoik. Nah, di buku Stoik itu men-trigger diri saya gitu tentang bodoh amat terhadap orang lain. Nah, hal ini juga malah terbawa di organisasi. Padahal peran saya di organisasi ini sebagai pemimpin yang harus peduli terhadap anggotanya. Dan saya juga mungkin saya itu bisa dikatakan salah pemahaman terhadap buku ini. Nah, setelah itu saya mempelajari lagi maksud dari buku ini, karena di dalam buku ini kebanyakan itu kita tidak harus tidak mempedulikan orang yang kesakitan ataupun yang mendapat musibah, tetapi di dalam buku ini dijelaskan kita itu harus lebih fokus terhadap diri kita dan jangan memikirkan apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Entah itu persepsi, perlakuan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang ketiga mungkin dari segi waktu. Ya, saya itu sulit dalam memanage waktu yang ada karena pertama perkuliahan yang sangat padat. Yang kedua, setiap anggota itu memiliki jadwalnya masing-masing. Jadi mereka itu ketika saya ingin mengadakan rapat, itu sangat sulit dalam mencari waktu. Misalkan saya jadwalkan di hari Jumat, ternyata ada 2 anggota saya punya jadwal mata kuliah. Bisa hadir gitu. Nah, ketika 1 minggu ini full, tidak ada bisa rapat. Saya ajukan rapat itu di malam hari. Nah, di sini ada kesulitan lagi. Anggota-anggota saya kebanyakan tidak bisa keluar malam. Karena mungkin yang pertama menjaga orang tua, kalau yang cowok. Nah, kalau yang cewek itu emang tidak diizinkan untuk keluar rumah malam-malam seperti itu. Jadi itu kesulitan Anda mengatur. Ya, untuk saat ini masih di situ ya. Saat ini masih di situ. Berarti yang terberatnya itu di antara semuanya tadi yang mana? Kalau menurut saya yang terberat itu yang terakhir. Yang terakhir anggota. Ya, mengatur waktu. Oh, mengatur waktu. Yang mengatur waktu. Ya, berarti emang. Jadi, oke, ya saya mengerti lah kesananya. Oke, mungkin untuk selanjutnya ya. Selanjutnya, sebelumnya saya ingin nanya dulu deh. Ini di kampus Politeknik LP3I Tasikmalaya itu ada berapa organisasi gitu selain BEM? Selain BEM itu pertama itu ada himpunan 2, himpunan manajemen pemasaran, terus himpunan manajemen keuangan dan perbankan. Itu untuk himpunan. Adapun unit kegiatan itu UKM. Nah, UKM di sini ada LCC. LCC itu mencakup tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komputer. Ada LIAK. LIAK itu mencakup terhadap seni dan budaya. Terus ada LOC. LOC itu lebih berfokus pada mesin otomotif. Terus ada SIL. Nah, SIL itu berfokusnya terhadap bahasa. Lebih berfokusnya tuh ke bahasa Inggris. Jadi di dalam kegiatan SIL ini mereka itu berfokus pada pengembangan skill bahasa Inggrisnya. Adapun yang lainnya seperti LSC terhadap itu LSC fokus pada olahraga. Dan ada juga LMA. Nah, LMA itu fokusnya kepada keagamaan. Iya. Agama Islam. Iya. Ada lagi mungkin? Cukup sih masih gitu ya.
Ada sekitar, berarti tadi ada berapa? Apa? Ada himpunan MP, himpunan pemasaran, himpunan keuangan perbankan, Nah, LCC, LCC, LOC, LOC, LMA, LMA, SIL, SIL, LIAK. ya. Ya, ada 7. Sekitar ada 7 7. organisasi selain Ada BEM. Ormawa ya. Berarti yang yang menaungi mereka semua itu BEM gitu. Nah, ya. Nah, selain dari ada lembaga eksekutifnya, karena kan tadi yang himpunan sama UKM itu termasuk kepada lembaga eksekutif. Oke. Nah, kita juga memiliki lembaga legislatif, Oh, yaitu lembaga legislatif ada. yaitu DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi itu mungkin kalau distrukturkan bagaimana ya gambarannya? Nah, mungkin untuk gambaran di kami itu, di LP3 itu, di Ormawa LP3 Tasik itu seperti ini. BEM dengan DPM itu memiliki kedudukan sejajar dalam Sejajar. dalam struktural. Nah, di bawah BEM sama DPM itu ada UKM sama himpunan. Jadi seperti itu. Nah, himpunan mungkin berfokus terhadap prodinya dan UKM itu berfokus terhadap skill-skill yang berkaitan dengan setiap unit kegiatannya seperti itu. Oh, jadi strukturnya kayak gitulah ya, gambarannya. Kayak gitu gambaran. Ini kan banyak organisasi ya. Berarti kalau secara tidak langsung kalau kayak gitu semua organisasinya dinaungi sama BEM dan DPM. Iya. Gitu. Berarti ada lagi dong muncul kesulitan menyatukan mereka semua. Tentunya ada. Oh. Tentunya ada. Karena seperti yang kita ketahui, setiap orang itu punya kepala beda-beda. Punya keinginan beda-beda. Ya. Punya ego yang berbeda. Kalau sama tidak mungkin. Takut dong. Kalau sama tidak mungkin dan oh iya benar. Kalau sama berarti mereka itu termasuknya apa ya namanya ya? Apa sih? Kalau sama ya berarti kalau sama saya sama apa orang Korea sama dong. Beda. Ya kalau misalnya sama. Oh, kalau misalnya sama tentunya sama ya. Oke. Kasep dong saya. Oke, lanjut ya, lanjut. Oh, tadi ngejok, astagfirullah, nggak paham. Ngejok tadi teh. Ya, nggak apa-apa lah. Lanjut aja, lanjut. Oke. Lanjut. Maaf, saya masih muda. Masih muda. Oke, lanjut. Tadi kita sampai ke Ormawanya. Iya. Sampai ke Ormawanya. Mungkin ya, ada nggak sepatah dua patah kata gitu? Iya. Untuk teman-teman mahasiswa yang khususnya ada di Politeknik LP3I supaya mereka termotivasi gitu. Oke. Supaya mereka bisa belajar lebih fokus lah atau lebih fokus antara belajar dan organisasinya seimbang atau gimana terserah. Mungkin ada sepatah dua kata dari Kakak Resma. Oke, jadi motivasi dari saya itu jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Jangan jadi mahasiswa yang kecuali kamu itu orang yang berprestasi. Kamu itu orang yang membanggakan kampus. Tapi jika kamu kupu-kupu, di kampus jadi beban, di kelas jadi beban, terus kontribusi kamu buat kampus apa? Oke. Terus jangan nanya dulu buat kampus, buat keluarga udah ada kontribusi belum? Ketika kamu menjadi seorang kupu-kupu yang tidak memiliki prestasi. Nah, dengan adanya kita memasuki organisasi, kita bisa meminimalisir beban itu. Ketika kita menjadi beban. Nah, mungkin kita tuh sebagai mahasiswa yang bisa dikatakan kurang pintar ataupun memiliki IPK yang tidak tinggi. Tetapi kita bisa memasuki organisasi. Nah, di organisasi kita bisa bermanfaat bagi kampus. Dan juga di organisasi sendiri kita bisa mendapatkan skill. Terutamanya dalam soft skill. Nah, dikarenakan itu ya, saya itu sangat sayang gitu kepada orang yang kupu-kupu. Sayang, gimana nih maksudnya sayang? Karena sayang suka atau sayang? Sangat disayangkan. Oh, sangat disayang. Kita ini memiliki umur masih muda. Kenapa tidak gunakan umur itu untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat dan bervalue? Kenapa hanya digunakan hanya untuk scroll sosial media? Dan juga mungkin si kupu-kupu ini, kalau mungkin
dia itu sebagai seorang yang berprestasi, oke lah, tidak apa-apa, tidak dalam organisasi juga. Oke. Dan mungkin dia udah memberikan kebanggaan lah terhadap orang tua dan kampus. Oke. Tapi kalau kupu-kupu yang masih beban, ya pikiran lagi lah. Kita itu masih muda, kita memiliki umur yang masih panjang. Cobalah hal-hal yang mungkin itu bisa meningkatkan value diri kita. Oke. Seperti itu. Oke. Iya. Jadi ya pemirsa Baraya Kabar Priangan. Kali ini kita sudah sedikit tanya jawab ya mungkin sama Kakak Panja selaku Presiden Mahasiswa di Politeknik LP3I. LP3I, ya. Ya. Mungkin kedepannya kita nggak akan cuman tanya jawab dengan sosok beliau saja, tapi kita insya Allah jika Tuhan mengizinkan dan jika video ini banyak yang nonton, kita akan lanjut, kita akan coba mewawancarai wakil kepala kampusnya, kita akan coba mewawancarai bidang akademiknya juga, kita akan coba mendekati mereka hanya jika Allah mengizinkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Jadi kita mau sedikit berbagi juga gitu, berbagi ilmu, berbagi ya mungkin tanya jawab dengan mereka-mereka yang alhamdulillahnya diberikan kesempatan untuk berkuliah gitu ya. Iya. Apalagi di bangku perkuliahan seperti ini. Mungkin sekian dari saya selaku host pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.